Dalam hadis disebutkan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah. Yang nggak ikhlas karena Allah atau campur dengan riya, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat sulit. Sangat sulit bagi kita. Maka kita mengingatkan kepada kita semuanya yang hadir selalu di awal kita dalam belajar ini untuk mengikhlaskan niat karena Allah. Demikian juga bagi kita yang mungkin yang di rumah yang sering misalnya menyebarkan akidah atau menyebarkan pelajaran-pelajaran agama melalui media sosial, jangan sampai lupa untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala dalam mengeser. Salamullah alal hadi Rasulillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaqulu raji rahmatil qadiri ay ahmadul masyhuru bidardiri alhamdulillahil aliyil wahidi al alimil fardil ghaniyil majidi wa afdalus salati wa taslimi ala nabiyil mustafal karimi wa alihi wa sahbihil athari la siyama rafiquhu fil ghari wa hadhihi aqidatun saniyah سميتها الخريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهم منحت لذات الأفهام. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama dalam pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada bait yang ke-7. Kemarin sudah kita baca tetapi belum kita jelaskan secara lengkap. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala
la takfi qala al-muallif rahimahullah takfika ilman in turid an taktafi li'annaha bi zubdatil fanni tafi wallaha arju fi qabulil amali wan naf'a minha thumma ghafra zalali. Takfika nyukupi ing sira apa al-kharidatul bahiyah, apane ilman ilmune, inturid lamun ngersakaken sapa sira antaktafiya ing yen to ngalap cukup sapa sira. Li'annaha karena satemene al-kharidatul bahiyah bizubtatil fanni kelawan intisarine fan ilmu tauhid ikutafi muat apa al-kharidatul bahiyah. Wallaha lan ing Allah arju ngarepaken sapa ingsun fi qabulil amali ing dalem diterimane amal, wa naf'alan ngarepaken ing kemanfaatan minha sangking al-kharidatul bahiyah, thumma ghafra zalali thumma nuli ngarepaken sapa ingsun ing pengampunane pira-pira kesalahan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam nazam ini al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir beliau mengatakan bahwa kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah itu ilmunya sudah mencukupi bagi kamu. Jika kita ingin mencukupkan diri dalam belajar ilmu akidah dengan hanya mempelajari kitab Al-Kharidatul Bahiyah, maka kata al-muallif itu sudah mencukupi. Seandainya kita ini orang super sibuk, sibuknya bukan sekedar sibuk tetapi super sibuk, sehingga tidak ada waktu lain yang bisa dia gunakan untuk belajar akidah kecuali hanya sedikit saja. Maka seandainya kita mencukupkan diri dengan belajar kitab Al-Kharidatul Bahiyah, belajar dan paham isinya, maka kata muallif itu sudah mencukupi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kitab Al-Kharidatul Bahiyah ini sudah memuat intisari, intisari dari disiplin ilmu akidah. Jadi dalam ilmu akidah seperti yang telah kita jelaskan itu ada yang disebut dengan usulul akidah, dasar-dasar akidah, prinsip-prinsip akidah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan furu'ul akidah, yaitu cabang-cabang dan rincian permasalahan akidah. Yang pertama, usulul akidah adalah bagian dari ilmu akidah yang hukum mempelajarinya itu adalah fardhu ain. Setiap muslim dia harus mempelajari ilmu ini. Tidak boleh tidak. Seandainya seseorang tidak mempelajarinya, maka dia berdosa dan bahkan akidahnya itu bisa rusak. Kalau dia tidak mempelajari ini, akidahnya akan menyimpang dari akidah Rasulullah dan para sahabatnya, akidah ahli sunnah wal jamaah. Tentang permasalahan apa yang merupakan bagian dari usulul akidah, yaitu dalam ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatur rasul, mengenal rasul. Ini yang merupakan bagian permasalahan akidah yang masuk dalam kategori usulul akidah, yaitu dasar atau prinsip akidah. Mengenal Allah yaitu dengan mengetahui sifat-sifatnya, sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat yang secara akal pasti Allah itu bersifatan dengan sifat itu. Itu untuk mengenal Allah. Tidak seperti kita mengenal makhluk. Mengenal Allah berbeda dengan mengenal makhluk. Mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifat Allah. Mengenal Rasul adalah juga dengan mengetahui sifat-sifat Rasul yang layak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini
ini tentang ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul, tentang hal-hal dasar yang wajib diimani oleh seorang muslim, itu semuanya sudah dimuat dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Sehingga apabila seseorang mempelajari hanya kitab Al-Kharidatul Bahiyah, menurut muallif kitab ini sudah mencukupi. Seandainya dia mencukupkan diri, sudah, saya cukup belajar Al-Kharidatul Bahiyah saja, maka ini sudah mencukupi bagi dia dalam rangka menjaga akidah dia agar tidak tersesat, agar tidak menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan agar dia telah memenuhi kewajibannya untuk menuntut ilmu fardhu ain dari ilmu akidah. Nah. Kemudian ada furu'ul akidah, yang ini tidak disebutkan dalam kitab ini secara keseluruhan, yaitu cabang atau rincian akidah. Nah, di sini yang dimaksud seperti misalnya mengetahui dalil-dalil secara tafsili, dalil-dalil secara terperinci tentang sifat-sifat Allah. Nah, jadi mengetahui secara rinci apa dalil tentang adanya Allah, mengetahui dalil secara rinci tentang tentang sifat wahdaniyahnya Allah, mengetahui dalil secara tafsili, secara rinci tentang kudrah Allah, dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang hukum mempelajarinya itu adalah fardu kifayah, karena dia tergolong sebagai furu'ul aqidah. Kalau mengetahui dalil secara ijmali tentang wujudnya Allah, itu fardu ain. Bagi setiap muslim dia harus tahu secara ijmali, secara global. Misalnya mengatakan bahwa alam semesta ini adalah dalil akan adanya Allah. Itu adalah hukumnya fardu ain. Tetapi untuk mengetahui rinciannya, bagaimana dikatakan bahwa alam semesta ini menjadi bukti, menjadi dalil akan adanya Allah, bagaimana rinciannya, maka itu hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, dan itu adalah bagian dari furu' al-aqidah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usulul aqidah, hukum mempelajarinya itu adalah fardu ain. Sedangkan furu'ul aqidah, itu hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Nah, ketika al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir mengatakan bahwa cukup bagi kamu dengan kitab ini, telah mencukupi bagi kamu dengan mempelajari kitab ini untuk mempelajari disiplin ilmu akidah, ini karena beliau memuat atau karena beliau menulis dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah ini hal-hal yang berkaitan dengan usulul aqidah yang wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya, yang fardu ain bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi telah kita jelaskan bahwa mengetahui dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibagi menjadi dua. Apabila yang dimaksud adalah mengetahui dalil secara ijmali, maka itu hukumnya fardu ain. Tetapi apabila yang dimaksud adalah mengetahuinya secara rinci, maka itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya sebagian umat Islam harus mengetahui dalil secara rinci, baik nakli maupun akli, tentang setiap sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam rangka untuk membantah syubhah-syubhah yang dilontarkan oleh orang-orang kafir, yang dilontarkan oleh orang-orang yang berakidah sesat seperti Wahabi, Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan, dan sebagainya.
Seseorang harus ada dalam setiap daerah orang yang mempelajari dalil-dalil secara rinci dari akidah Islamiyah, agar seandainya ada seseorang datang masuk ke daerah itu, kemudian dia membawa syubhah, sesuatu yang bukan dalil dianggap sebagai dalil, atau dengan kata lain dalih, dia berdalih. Misalnya dia ada orang Wahabi datang ke masyarakat kita ini, kemudian dia mengatakan Allah itu berada di atas arsy, qala Allah Ta'ala ar-Rahmanu 'alal arsy istawa misalnya. Maka di sini harus ada minimal satu orang dalam masyarakat itu yang dia telah mempelajari dan menguasai dalil-dalil tentang akidah, baik secara ijmali maupun secara tafsili, sehingga orang ini bisa membantah syubhah yang dilontarkan oleh orang Wahabi yang sesat tadi, menjelaskan tentang kekeliruan pemahaman mereka baik secara dalil akli maupun dalil nakli, sehingga masyarakat tersebut di daerah itu kemudian menjadi selamat dari syubhah orang yang menyimpang ini. Sehingga dikatakan apa? Fardu kifayah. Harus ada orang yang seperti itu. Jangan sampai di sebuah masyarakat, suatu daerah, kemudian nggak ada orang yang menguasai dalil sama sekali, baik ijmali maupun tafsili. Tidak ada yang menguasai dalil nakli maupun akli tentang sifat-sifat Allah, sehingga ketika ada orang Wahabi masuk, ketika ada orang Hizbut Tahrir masuk, kemudian mereka mengajarkan akidah-akidah yang menyimpang, nggak ada orang yang berdiri untuk menjelaskan kekeliruan dari akidah mereka, sehingga ini menjadikan masyarakat bisa terpengaruh oleh paham-paham yang menyimpang tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam masalah ini ada sebuah catatan yang perlu kita sampaikan, bahwasanya mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah itu mengatakan bahwa imanul muqallid adalah sah, tetapi pelakunya berdosa. Kita berbicara tentang imannya muqallid. Imannya muqallid itu beriman tanpa mengetahui dalil. Dia meyakini Allah itu ada, tetapi nggak tahu apa dalil tentang adanya Allah. Meskipun secara ijmali, secara global dia nggak tahu. Dia tahu bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Allah itu wahid, tetapi dia nggak tahu apa bukti bahwa Allah itu wahid, baik secara nakli maupun akli, secara rinci maupun global. Dia nggak tahu. Pokoknya dia meyakini Allah itu ada tanpa mengetahui dalilnya sama sekali. Maka orang yang seperti ini namanya muqallid. Bagaimana status imannya muqallid? Apakah imannya orang yang muqallid seperti ini itu sah atau tidak sah? Sebagaimana tadi kita katakan, mengetahui dalil secara ijmali global itu wajib hukumnya, wajib ain bagi setiap muslim. Nah, itu menurut kita ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sekarang kalau seandainya ada orang itu yang beriman dengan taklid, seperti kebanyakan, atau bukan kebanyakan, seperti banyak yang terjadi pada masyarakat pada umumnya, mereka beriman begitu saja, meyakini Allah ada. Ketika ditanya apa buktinya kalau Allah itu ada, dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Dia meyakini Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya, wahid. Ketika ditanya apa buktinya, dia juga tidak tahu. Maka imannya ini imanul muqallid, karena dulu bapaknya dulu itu muslim, maka dia pun muslim. Karena dulu bapaknya itu mukmin, maka dia pun mukmin, dan dia tidak mengetahui dalil tentang sifat-sifat Allah. Ini namanya imanul muqallid. Bagaimana statusnya? Di sini ada kalau dalam kitab-kitab para ulama dijelaskan ada beberapa khilaf. Tetapi mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa imanul muqallid itu sah,
tetapi pelakunya berdosa. Imannya sah, artinya dia mukmin, bukan kafir. Orang ada mengatakan dia muslim, dia mukmin, tetapi nggak tahu dalil tentang adanya Allah. Maka para ulama mengatakan imannya sah, dia sah sebagai seorang mukmin, tetapi dia asin, dia pelaku dosa besar. Kenapa? Karena dia telah menyia-nyiakan akalnya untuk berpikir. Dia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kepada kita umat Islam untuk beristidlal, untuk berusaha mengetahui dalil berdasarkan akal yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah sudah memberikan nikmat akal. Untuk apa fungsinya akal? Berpikir tentang makhluk agar bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan memikirkan Allah, karena sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa Allah itu la tudraku bil uqul, tidak bisa difikirkan, tidak bisa diketahui dengan akal. Hakikat Allah tidak bisa diketahui dengan akal. Yang wajib kita lakukan adalah berpikir tentang makhluk, bukan berpikir tentang Allah. Berpikir tentang makhluk untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru bi dzatillah. Berpikirlah kalian tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk berpikir. Di antaranya misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Awalam yanzuru fi, nazara fi artinya apa? Berpikir. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Dan apakah mereka tidak berpikir tentang kerajaan langit dan bumi? Wa ma khalaqallahu min syai', dan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Apakah mereka nggak berpikir tentang langit, berpikir tentang bumi? Kalau kita memikirkan bumi, maka kita akan tahu bahwa Allah itu ada. Bahwa kalau kita berpikir tentang langit, maka kita akan tahu bahwa Allah itu ada. Kalau kita berpikir tentang manusia, maka kita akan tahu bahwa Allah itu ada. Kalau kita berpikir tentang binatang, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang apa yang ada di sekitar kita, dari apa yang telah Allah ciptakan, maka kita akan mengetahui bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, bahwa Allah itu Maha Kuasa, bahwa Allah itu mendengar, bahwa Allah itu melihat, bahwa Allah itu Maha mengetahui, dan seterusnya. Nah, yaitu apabila kita mau menggunakan akal kita untuk berpikir tentang alam semesta ini. Itu. Kalau kita berpikir seperti yang sering kita ulang-ulang, kita berpikir tentang misalnya makhluk, berpikir tentang diri kita sendiri misalnya. Saya ada setelah sebelumnya saya tidak ada misalnya, dan saya ada bukan saya yang mengadakannya, tetapi ada yang lainnya yang mengadakannya. Dari tidak ada menjadi ada, berarti ada yang mengadakan itu, dan yang mengadakan itu adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta, yang telah dikhabarkan oleh para nabi, namanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat yang lain disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak berpikir tentang diri kalian? Kalau kita berpikir tentang diri kita, misalnya tentang apa anggota badan kita, tentang posisi letak misalnya anggota badan kita, mata, kenapa di depan, dua, tidak misalnya di atas atau di bawah dagu misalnya.
kenapa matanya tidak di depan satu, di belakang satu? Hidung kenapa menghadap ke bawah? Kenapa ada alis di sini? Kenapa ada bulu mata di atas mata dan seterusnya? Kalau kita berpikir tentang itu saja berpikir, maka kita sudah mengetahui Allah itu Maha Kuasa. Berpikir. Jadi Allah menciptakan otak pada manusia agar manusia itu berpikir. Sehingga dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah maka mayoritas para ulama mengatakan bahwa imanul muqallid, imannya orang yang taklid, dia beriman tanpa mengetahui dalil, otaknya nggak dipakai, akalnya nggak dipakai untuk berpikir terhadap alam semesta ini, sehingga dia tidak mengetahui bukti tentang adanya Allah. Dia tidak mengetahui bukti tentang keesaan Allah. Dia tidak mengetahui bukti tentang kekuasaan Allah. Imannya ikut-ikutan bapaknya. Nggak berpikir sendiri. Maka menurut para ulama, mayoritas ulama ahlus sunnah imannya sah. Dia dihukumi sebagai seorang muslim. Akan tetapi dia pelaku dosa. Dia pelaku maksiat. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan kewajiban untuk istidlal, untuk mencari dalil dengan berpikir menggunakan akalnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang taklid kepada orang tua mereka, taklid kepada nenek moyang mereka di dalam kekufuran. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang kafir dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 23. Inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami itu menganut suatu agama. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan sesungguhnya kami adalah para pengikut jejak-jejak mereka. Kami itu ikut-ikut nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Bapak-bapak kami dulu menyembah berhala, ya kami ini ikut mereka. Mereka artinya apa? Tidak berpikir, tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka. Sehingga kemudian dengan ini mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Maka jika ada seorang muslim, dia hanya mengikuti bapak-bapaknya saja dalam imannya, tetapi dia tidak mengetahui dalil meskipun secara ijmali, secara global, maka orang tersebut dia berdosa meskipun imannya itu tetap sah. Imannya tetap sah, tetapi dia berdosa karena dia tidak menggunakan akalnya dalam berpikir. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir, beliau mengatakan, wallaha arju fi qabulil amali wa naf'a minha thumma ghafraz zalali. Dan aku berharap kepada Allah diterimanya amal dan bermanfaatnya kitab Al-Kharidatul Bahiyah, dan diampuninya segala kesalahan yang beliau lakukan. Di sini ada pengharapan doa yang dipanjatkan oleh muallif Asy-Syaikh Ahmad Dardir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga permintaan atau tiga doa yang beliau panjatkan. Yang pertama, beliau adalah meminta amal beliau diterima. Karena apa yang beliau lakukan berupa menulis kitab dalam ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu akidah. Yang beliau karang ini kitab apa? Kitab dalam akidah,
yang sudah kita sampaikan kemarin merupakan ilmu yang paling mulia secara mutlak. Karena yang dibahas adalah tentang ma'rifatullah, ma'rifatur rasul. Tentang pengetahuan yang paling mulia, yaitu mengenal Allah dan mengenal Rasul. Artinya bahwa pahala dari menulis kitab tentang akidah itu sangat besar. Karena ilmu yang diajarkan itu semakin mulia, maka orang yang menulis kitab tentang itu juga pahalanya semakin besar. Orang yang mengajarkan kitab tentang akidah, pahalanya juga lebih besar. Orang yang belajar tentang akidah, pahalanya juga lebih besar. Karena itu kita sangat fokus dalam ilmu ini. Kenapa? Yaitu karena ilmunya lebih besar. Misalnya saya mengajar ilmu akidah, kitab ini, dibandingkan saya mengajar bahasa Arab, lebih besar ini pahalanya. Misalnya ada orang mengajar akidah, kemudian yang satu mengajar matematika. Ya jelas lebih besar pahalanya orang yang mengajarkan ilmu akidah, jauh sekali. Yang satu mengajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Yang satu mengajar ilmu fiqih. Sama-sama besar pahalanya, tetapi yang mengajarkan ilmu akidah pahalanya lebih besar. Demikian juga yang belajar, yang satu belajar akidah, yang satu sedang belajar bahasa Arab, kursus bahasa Arab, apalagi bahasa Inggris. Maka yang ini apa? Yang belajar ilmu akidah pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang belajar bahasa. Nah, itu. Yang mengajar itu pahalanya lebih besar, yang belajar pahalanya lebih besar, yang mengarang kitab tentang akidah maka pahalanya lebih besar dibandingkan dengan yang mengarang misalnya kitab tentang bahasa Arab, kitab tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, maka beliau sangat berharap agar amal yang beliau lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berpahala, mendapatkan pahala indallah nanti di akhirat. Apa yang beliau tulis ini adalah menjadi lumbung pahala bagi beliau di akhirat, sehingga beliau bisa mendapatkan kenikmatan surga yang lebih dari yang lainnya. Karena kenikmatan surga itu bertingkat-tingkat. Semakin banyak pahala yang dikumpulkan oleh seseorang di dunianya, maka semakin besar atau semakin tinggi, semakin besar nikmat yang akan didapatkan oleh seseorang nanti di dalam surga. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama beliau mengharapkan agar amal beliau ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amal soleh, apakah kita berupa menulis misalnya, atau berupa yang lainnya, berupa amal-amal soleh lainnya seperti sholat, puasa, kemudian haji, membaca Al-Quran, sedekah dan sebagainya, ini merupakan bagian dari amal soleh, maka itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Yang ini harus kita selalu ingat-ingat. Yang pertama, harus dilakukan oleh seorang muslim atau mukmin. Karena kalau pelakunya itu kafir, maka nggak sah. Maka tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang kafir sholat, maka sholatnya nggak sah dan tidak diterima oleh Allah. Kalau ada seorang kafir misalnya dia membangun masjid, membangun pondok pesantren, maka apa yang dilakukannya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai pahala sama sekali. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Syaratnya adalah mukmin agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Artinya dia masuk surga dengan sebab amal yang soleh yang dilakukannya apabila pelakunya adalah seorang mukmin. Orang kafir tidak.
Nah, kemudian yang kedua, syaratnya agar amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu diterima, maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syara. Harus dilakukan sesuai dengan ilmu, ketentuan syara. Kalau kita amal soleh yang kita lakukan itu salat, maka harus sesuai dengan salat yang diajarkan oleh Nabi. Apabila amal soleh yang kita lakukan itu berupa membaca Al-Quran, maka bacaan kita terhadap Al-Quran harus sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi. Dan seterusnya. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan syara, tidak berdasarkan ilmu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sering kita contohkan juga, bahwa Rasulullah, atau bahwa pada masa Rasulullah ada seorang sahabat yang dia melakukan surat as-shalah, dia melakukan bentuk salat. Dia takbir, dia ruku', dia i'tidal, dia sujud. Tetapi ketika datang kepada Nabi, Nabi mengatakan, ini berdasarkan wahyu, Rasulullah mengetahui bahwa sholatnya nggak sah. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan dia, pergi kamu dan laksanakan sholat lagi. Karena sholat kamu tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena orang ini melakukan sholat tidak sesuai dengan ketentuan syara. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat ini tata cara sholat yang benar menurut ketentuan syara. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis disebutkan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah. Yang enggak ikhlas karena Allah atau campur dengan riya, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat sulit, sangat sulit bagi kita. Maka kita mengingatkan kepada kita semuanya yang hadir selalu di awal kita dalam belajar ini untuk mengikhlaskan niat karena Allah. Demikian juga bagi kita yang mungkin yang di rumah yang sering misalnya menyebarkan akidah atau menyebarkan pelajaran-pelajaran agama melalui media sosial, jangan sampai lupa untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Dalam mengeser materi misalnya, jangan lupa untuk berniat lillahi ta'ala. Kenapa? Karena hanya dengan niat yang lillah, maka amal yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini, kita berhusnuzan kepada muallif rahimahullahu ta'ala, tiga ini terpenuhi. Beliau adalah seorang muslim mukmin, sudah pasti. Kemudian beliau juga apa yang ada dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah juga sesuai dengan syarak, sesuai dengan ketentuan, berisi akidah-akidah yang betul-betul akidah Rasulullah dan para sahabatnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau sekelas beliau adalah juga seorang ulama besar minas sholihin. Beliau pasti juga termasuk minal mukhlisin, orang yang ikhlas di dalam beramal. Tetapi Allah, kita tidak mengetahui apakah amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam setiap waktu atau dalam setiap kesempatan ketika kita beramal soleh, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal yang telah aku lakukan ini. Terimalah. Artinya dengan diterima oleh Allah, maka akan membuahkan pahala, balasan yang menyenangkan nanti di akhirat bagi kita atas amal yang kita lakukan. Seperti ini kita hadir dalam majelis ilmu ini, maka kita akan merasakan pahalanya. Ketika kita mati, nanti di akhirat kita akan tahu apabila amal ini diterima
kehadiran kita dalam majelis ini diterima oleh Allah, maka kita akan melihat balasan menyenangkannya nanti di akhirat. Tetapi jika tidak diterima oleh Allah, maka kita tidak akan menemukan balasan menyenangkan atau pahala itu. Atau bahkan bisa jadi kebalikannya, dosa yang kita dapatkan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengharapan beliau, doa beliau yang kedua adalah wan naf'a minha. Beliau meminta kemanfaatan dari kitab yang beliau karang. Beliau meminta kepada Allah agar diberikan kemanfaatan untuk kitab yang telah beliau tulis ini. Semoga apa yang beliau tulis ini bermanfaat. Dan ini sudah terbukti bahwa kitab Al-Kharidatul Bahiyah itu memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat Islam. Telah kita sampaikan kemarin, kitab Al-Kharidatul Bahiyah, tidak ada santri yang tidak mengetahui kitab ini. Nah, kecuali santri yang kalau mondok tidur terus, mungkin dia nggak tahu. Nah, tetapi nggak ada santri yang nggak tahu secara umum, yang nggak tahu kitab ini. Pasti dia mengenal kitab ini. Karena kitab ini diajarkan di setiap pondok pesantren, termasuk di pondok kita ajarkan sekarang. Nah, kitab ini diketahui, masyhur, semua orang memanfaatkannya, mempelajarinya. Artinya apa? Artinya apa yang diharapkan oleh muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir itu dikabulkan oleh Allah, sehingga kitab ini bisa menyebar luas, bahkan dipakai dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai pada hari ini. Ribuan atau bahkan jutaan umat Islam membaca, memahami, dan mempelajari kitab ini. Itu artinya bermanfaat. Nah, itu artinya bermanfaat. Karena ada juga kitab yang nggak bermanfaat. Kitab dia menulis, tetapi nggak ada orang yang mau membacanya. Nah, manfaat untuk dia sendiri, tetapi tidak bermanfaat secara umum. Nah, secara umum. Tetapi kita menulis, saya juga menulis beberapa buku, juga tulisan melalui media sosial, itu ya ada yang membaca, ada yang nggak membaca. Kita hanya berdoa semoga diterima oleh Allah dan semoga bermanfaat, sama dengan muallif di sini Syekh Ahmad Ad-Dardir, itu semoga bermanfaat. Dan apa yang kita baca hari ini dari penjelasan kitab Al-Kharidatul Bahiyah nanti akan kita bukukan. Dan akan kita sebarkan. Nah, para pemirsa juga bisa memiliki buku ini biar bermanfaat. Nah, biar bermanfaat. Karena jika bermanfaat, maka itu akan akan membuat penulisnya senang. Senang bukan di dunia, tetapi senang nanti di akhirat. Dengan sebab dia sudah mati, tetapi ilmunya tetap menyebar. Sebagaimana muallif kitab Al-Kharidatul Bahiyah, Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir, sudah wafat beliau, tetapi kitabnya terus dikaji. Maka ilmunya pahalanya tetap akan terus mengalir kepada sang muallif. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga kita semuanya berharap bahwa apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu bermanfaat bagi kita. Sekarang mudah untuk menyebarkan ilmu, sekarang itu menjadi mudah. Adanya media sosial misalnya, itu menjadikan kita mudah. Maka jangan lupa untuk berniat ikhlas karena Allah agar diterima dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ada sebagian orang menyebarkan ilmu sedikit, tetapi dia yang menyebarkan banyak. Terkadang setelah 3 tahun lewat masih menyebar juga. Ada beberapa tulisan saya misalnya, itu setiap tahun masih muncul. Misalnya tulisan saya yang 2 tahun lalu tentang peringatan Maulid Nabi misalnya, kalau sekarang momennya, atau tentang Hari Santri, etika santri. Saya lihat di beberapa Facebook, ini tulisan saya 3 tahun lalu. Meskipun nama saya sudah nggak ada, tapi saya tahu itu tulisan saya. Nah, itu kan berarti apa? Terus masih
menyebarnya itu bisa terus kalau melalui media sosial. Bahkan mungkin 10 tahun yang akan datang masih muncul. Ada lagi dulu rutut yang saya tulis berseri. Sekarang terkadang masih muncul di halaman Facebook seseorang. Ini namanya apa? Sesuatu yang bisa memberi manfaat secara umum kepada banyak orang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang bermanfaat adalah kitab yang menjadi penyebab Allah memberikan pemahaman ilmu-ilmu agama kepada orang-orang yang membacanya, orang yang mempelajarinya. Itu namanya bermanfaat. Jadi karena yang menciptakan manfaat itu siapa? Allah. Manfaat kalau untuk kitab adalah ketika seseorang dengan mempelajari kitab itu, dia menjadi paham ilmu agama, berarti kitab itu bermanfaat. Kalau misalnya ada seseorang membaca kitab Al-Kharidatul Bahiyah, dengan sebab dia ngaji kitab Al-Kharidatul Bahiyah, kemudian orang itu bisa, dengan sebab itu, seseorang bisa memahami, bisa mengenal Allah dan Rasulnya, maka berarti kitab itu bermanfaat. Allah menciptakan manfaat pada kitab itu, sehingga menjadi sebab bagi seseorang, menjadi sebab yang Allah jadikan seseorang itu menjadi paham terhadap ilmu agama. Kalau tulisan-tulisan kita misalnya, kemudian seseorang mempelajarinya, setelah itu dia menjadi sebab paham terhadap ilmu agama, maka itu adalah bermanfaat. Karena itu kita sampaikan kepada para jamaah yang di sini maupun yang banyak yang di sana, yang di dunia lain yang tidak berada di sini, bukan di dunia lain, keliru ya. Yang menyimak dari jauh, itu kita sampaikan bahwa buku-buku yang kita telah tulis, penjelasan dari beberapa kitab, itu semuanya hendaknya tidak cukup dibaca saja, karena kita sudah menyediakan perangkat untuk bisa ngaji. Jadi buku itu semuanya kita tulis, kemudian kita ngajikan live melalui Facebook ini atau melalui TV Madu TV. Jadi hendaknya kita, atau bahkan bisa di YouTube, bisa langsung diikuti di YouTube. Bagi para jamaah yang belum bisanya mengikuti, tetapi sudah punya buku saya, misalnya punya buku Sulamut Taufik, penjelasan singkat kitab Sulamut Taufik, silahkan ngaji, baca bukunya, kemudian ngaji melalui YouTube yang sudah disiapkan. Kemudian seseorang misalnya sudah memegang buku saya, penjelasan kitab Arba'in Nawawiyah, maka silahkan miliki kitabnya, kemudian ikuti pengajiannya. Kemudian ada yang punya buku misalnya Aqidatul Awam, penjelasan tentang Aqidatul Awam, maka miliki kitabnya, bukunya, kemudian ikuti ngajinya melalui YouTube. Misalnya punya kitab lagi yang sudah kita terbitkan, Fikih Ibadah Matan Abi Suja, penjelasan kitab Matan Abi Suja, maka miliki bukunya, kemudian ngajikan. Agar apa? Agar nanti menjadi penyebab kita bisa memahami dengan sebab buku itu, sehingga mendapatkan kemanfaatan dari buku itu, dan penulisnya menjadi senang karena bukunya bermanfaat bagi masyarakat banyak. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini hanya kita mengikuti apa yang beliau, Syekh Ahmad Ad-Dardir, beliau sangat berharap bahwa kitab karya beliau Al-Kharidatul Bahiyah ini menjadi bermanfaat bagi umat Islam. Kemudian yang ketiga yang beliau minta adalah Ghafraz Zalali, yaitu diampuni oleh Allah kesalahan yang mungkin ada dalam kitab.
Karena kesalahan itu sulit untuk dihindari bagi manusia, atau bahkan bisa dikatakan nggak bisa dihindari. Kesalahan itu nggak bisa untuk dihindari. Hanya saja ada kesalahan itu kesalahan fatal, ada kesalahan yang tidak fatal, atau kesalahan yang kurang fatal. Ada kesalahan yang bisa dimaafkan, ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Nah, sehingga dalam menulis kitab, seorang muallif itu juga dia sebenarnya sudah berusaha bahwa apa yang ditulisnya itu minim kesalahan, atau bahkan kalau bisa 0 kesalahan, tetapi itu sulit terjadi. Nah, selalu saja ada kesalahan-kesalahan. Karena itu sebelum dicetak buku-buku atau kitab-kitab tentang agama itu diteliti terlebih dahulu, ditashih. Bukan hanya dia sendiri, tetapi ditashih oleh beberapa orang. Jika ada kesalahan diperbaiki dan seterusnya, agar kesalahan itu menjadi minim. Tetapi terkadang meskipun sudah diteliti dan sudah dikoreksi oleh banyak orang, selalu saja ketika dicetak, selalu saja ada yang salah. Dan itu selalu terjadi. Itu selalu terjadi pada siapapun manusia selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah maka tidak salah, tapi selain Rasulullah, bahkan ulama besar pun, ulama ulama seperti Syekh Ahmad Ad-Dardir, ulama bahkan waliullah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu tidak maksum dari kemungkinan ada salah. Tidak maksum dari kemungkinan ada salah. Bisa saja ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam hal ini dalam kitab yang ditulisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ahadin illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ghaira Rasulillah." Ma min ahadin, tidak ada seseorang pun, illa yu'khadhu min qawlihi, kecuali ucapannya itu diambil, wa yutraku, dan ditinggalkan. Ini ucapannya dipakai, ini ucapannya tidak dipakai karena salah. Ghaira Rasulillah, selain Rasulullah. Kalau Rasulullah semua ucapannya benar dan kita wajib mempercayainya, wajib membenarkannya. Itu kalau Rasulullah. Tetapi kalau selain Rasulullah, itu ucapannya bisa diambil, bisa ditinggalkan. Jika salah maka ditinggalkan, jika benar maka bisa diambil. Itu untuk selain Rasulullah. Nah, maka para mu'allif juga menyadari itu. Termasuk di sini Syekh Ahmad Ad-Dardir, mu'allif kitab ini, menyadari bahwa ada kemungkinan salah dalam kitab beliau. Makanya beliau mengatakan dalam kitabnya, "Tsumma ghafra zalali", aku berharap kesalahan-kesalahan saya yang ada dalam kitab ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini karena kesadaran bahwa beliau itu bukan maksum. Beliau bukan nabi yang maksum dari kesalahan. Bisa saja ada kesalahan dalam kitab itu. Nah, meskipun beliau tidak mengetahuinya, apalagi kita juga nggak mengetahui ada yang salah atau tidak. Tetapi jika seandainya ada kesalahan dalam kitab ini, maka beliau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang menulis, dipastikan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kitab, dalam buku-buku yang kita tulis. Makanya kita kalau menemukan sebuah kesalahan dalam tulisan, dalam sebuah buku, maka jangan jangan sungkan atau segan untuk kemudian membenarkannya atau untuk menyampaikan kesalahan itu kepada penulisnya. Khusus untuk saya, beberapa buku yang saya tulis, jika panjenengan semua yang telah menerima buku itu, jika menemukan ada kesalahan, maka segera, tidak pakai lama, nggak boleh lama-lama, harus segera disampaikan kepada saya agar saya bisa meralatnya. Sebagian buku ada yang saya berikan lembar ralat, karena ternyata setelah dicetak itu ada kesalahan-kesalahan yang perlu ada ralat secara khusus.
Karena apa? Ini sangat dikhawatirkan, sekecil apapun kesalahan itu, jika berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dari orang yang membacanya, nanti bisa berbahaya terhadap orang yang membacanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.